Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan strategi. Ya, di sini Anda akan mempelajari game antara pemain terbaik dengan elo rating tertinggi saat ini, yaitu Grandmaster Magnus Carlsen melawan Paul Nicolas Royset yang bertanding pada Gausdal Classic Grandmaster Gausdal pada tahun 2002. Tugas Anda adalah mempelajari game ini dan memahami bagaimana Grandmaster Magnus Carlsen menerapkan prinsip-prinsip strategi pada setiap langkah yang dimainkannya. Anda harus memahami alasan dan tujuan Carlsen menjalankan langkah tersebut. Dan Anda harus berpikir mengapa langkah tersebut adalah langkah yang terbaik. Ya, kita akan fokus hanya pada langkah dari pihak yang menang, yaitu langkah dari Grandmaster Magnus Carlsen. Ya, kita mulai. Pertama E4 di sini oleh Carlsen. Sebagaimana kita tahu di sini bahwa langkah E4 ini bertujuan untuk membuka diagonal gajah di F1. Dengan langkah E4 ini maka putih mempersiapkan pengembangan dari perwira, yaitu gajah. Kita menjawab C5. Carlsen melangkahkan kuda C3. Ya, di sini jelas kuda C3 adalah bertujuan untuk mengembangkan perwira, yang mana mengembangkan perwira yaitu kuda dan gajah adalah tugas pertama dalam babak opening. E6 dan kuda F3. Ya, langkah kuda F3 ini jelas, yaitu dengan tujuan untuk mengembangkan perwira. Ya, gajah B5. Maaf, langkah hitam D5. E kali D5. Prinsip materi E kali D5 dan gajah B5 skak di sini. Gajah B5 ini jelas tujuannya adalah mengembangkan gajah, yaitu mengembangkan perwira pada babak opening. Gajah B5 ini juga mengikuti prinsip aktivitas maksimal, di mana kita harus meletakkan buah catur seaktif mungkin, semaju mungkin. Semakin maju semakin bagus. Kuda C6 dan rokade. Ya, di sini jelas rokade adalah tugas kedua dalam babak opening. Gajah D6 dan kuda D5 di sini. Ya, kita lihat di sini kuda D5 adalah mengikuti prinsip materi, yaitu di mana kita bisa mengambil materi jika memungkinkan kita harus mengambilnya. Di sini kita melangkahkan gajah kali H2 skak dengan maksud setelah menskak memakan kembali kuda yang ada di D5. Raja kali H2, prinsip materi memakan kembali materi gajah di H2. Menteri kali D5. Dan di sini putih melangkahkan langkah D4. Ya, langkah D4 ini adalah mempersiapkan pengembangan perwira, yaitu mengaktifkan diagonal gajah di C1. Yang mana mengembangkan perwira adalah tugas kita dalam babak opening. Kuda F6. Dan di sini Carlsen melangkahkan raja G1 dengan tujuan untuk mengamankan raja terlebih dahulu dari baris terbuka. Ya, hitam rokade. Ya, di sini Carlsen melangkahkan C4. Ya, C4 ini adalah prinsip menyerang, prinsip mengancam. Ancamlah selagi kita bisa, sehingga membuat lawan mundur dan menurunkan aktivitas buahnya. Menteri H5. D5. Ya, D5 ini adalah prinsip menyerang, yaitu mengancam
Di sini putih mengancam kuda di C6. Ya, kuda E5. Kuda kali E5. Di sini jelas yang digunakan adalah prinsip materi dan prinsip menetralkan buah catur yang akan menyerang ke wilayah pertahanan kita. Jika di sini putih memakan menteri di D1, maka sudah jelas akan menderita kekalahan 1 perwira. Terpaksa menteri kali E5. Dan benteng E1. Ya, benteng E1 ini prinsip yang digunakan sudah jelas, yaitu prinsip mengancam menteri di E5. Ya, menteri D6 dan menteri F3. Ya, di sini jelas menteri F3 adalah menggerakkan menteri, yaitu tugas ketiga dalam babak opening. Hitam di sini menjalankan langkah A6 untuk mengancam gajah kita yang ada di B5. Ya, di sini Carlsen melangkahkan gajah ke F4. Ya. Di sini jelas maksudnya adalah mengembangkan perwira. Dan di sini putih telah menyelesaikan tugasnya dalam babak opening, yang mana kedua benteng telah terhubung. Ini menandakan bahwa tulip putih telah menyelesaikan tugasnya dalam babak opening dan telah menyelesaikan perkembangan buahnya. Di sini juga berlaku prinsip, yaitu prinsip menyerang, yaitu prinsip serangan balik. Dimana di sini ketika gajah kita di B5 diancam oleh pion, maka kita tidak mundur, tetapi kita malah mengancam balik dengan gajah ke F4. Jadi jika lawan mengancam kita, maka kita harus mencari langkah ancaman balasan yang lebih berbahaya. Dan jika sudah tidak ada langkah ancaman yang bisa kita lakukan, kita bisa bertahan atau bisa mundur. Tapi jika masih ada langkah ancaman yang lebih berbahaya, kita harus mengancam. Ya, gajah A4 menghindarkan. Maaf, di sini menteri hitam terancam, hitam menjalankan menteri D8. Dan gajah A4. Di sini gajah A4 bertujuan menghindarkan gajah dari serangan pion di A6. Dan di sini putih melangkahkan langkah menteri G3. Ya, di sini giliran hitam melangkahkan kuda ke G4, dan di sini putih melangkahkan menteri ke G3. Ya, seperti Anda tahu, menteri ke G3 ini adalah prinsip menyerang. Tahukah Anda bahwa di sini Carlsen pada langkah selanjutnya bermaksud untuk melangkahkan gajah ke D6, yang mana gajah ke D6 akan menyerang benteng di peta F8 di sini. Jadi di sini jelas langkah menteri ke G3 mengandung ancaman, yaitu langkah selanjutnya ingin melangkahkan gajah ke D6 untuk menyerang benteng di F8. Kita melangkahkan B5 di sini untuk menyerang gajah. C kali B5, C kali B5 dan gajah kali B5. Ya, di sini putih melangkahkan, hitam melangkahkan menteri kali D5. Ya, pada posisi ini jelas kita harus mengancam, yaitu dengan gajah ke D6. Sini jelas langkah gajah ke D6 bermaksud untuk mengancam benteng di F8. Ya, benteng D8 mengancam gajah di D6. Ya, langkah apa yang harus kita lakukan di sini? Tentu langkah yang mengancam, langkah yang menyerang, yaitu dengan langkah gajah ke E7. Di sini jelas bertujuan untuk mengancam benteng yang ada di D8. Ya, benteng D7
Sudah tidak ada petak lagi untuk bersembunyi. Mengapa kita di sini melangkahkan gajah ke E7, tidak gajah ke C7? Jelas bahwa jika gajah ke C7 maka benteng akan kembali ke petak F8. Jadi di sini kita harus menyerang dengan gajah ke E7. Dan hitam harus menukar kualitas benteng dengan gajah karena tidak ada petak lain untuk benteng. Benteng D7, gajah kali D7. Di sini jelas prinsip materi, putih unggul kualitas materi, gajah ditukar dengan benteng. Gajah kali D7. Ya, dan di sini langkah apa yang harus kita lakukan? Jelas adalah langkah mengancam, dan juga kita lihat di sini bahwa benteng kita di A1 belum aktif. Kita harus aktifkan dengan benteng A ke D1. Di sini jelas prinsip yang digunakan adalah prinsip menyerang, yaitu prinsip mengancam. Di sini benteng aktif mengancam menteri di D5, menteri F5. Dan di sini putih melangkahkan menteri F3 dengan tujuan untuk menukar menteri dengan menteri F5 dan juga mengancam benteng yang ada di A8. Di sini kita melangkahkan benteng ke E8. Ya. Di sini putih melangkahkan gajah kali C5. Ya, tujuannya adalah prinsip materi, jadi kita harus mengambil materi lawan jika memang memungkinkan. Di sini Carlsen mengorbankan gajah ditukar dengan bidak C dikarenakan akan menghasilkan dua bidak bebas pada lajur A dan B yang mana berpeluang sangat besar untuk promosi. Oleh karena itu di sini Carlsen mengorbankan gajahnya untuk ditukar dengan pion dengan harapan bidaknya di A dan di B bisa berpromosi dengan bebas. Benteng kali E1. Ya, benteng kali E1. Prinsip materi, mengambil materi kembali. Dan di sini menteri ke A8, skak. Ya. Di sini hitam menjalankan menteri ke C5 terlebih dahulu untuk mengambil gajah, dan putih melangkahkan menteri ke A8. Ya, di sini jelas prinsip menyerang, yaitu memaksa hitam untuk menukar menterinya dikarenakan sudah tidak ada lagi pelindung bagi raja. Di sini hitam wajib untuk menukar menterinya. Ya, menteri kali F8, raja kali F8. Dan di sini Carlsen melangkahkan B4. Ya, sudah jelas bahwa pada ending kita harus memajukan pion bebas kita. Ya, majukan pion semaju mungkin untuk dipromosikan menjadi menteri. Itulah salah satu rencana utama pada babak ending. F6. Dan di sini Carlsen melangkahkan F4. Ya, tujuan F4 sudah jelas, yaitu mengurangi aktivitas daripada gajah di petak G4 yang mana tidak diperbolehkan untuk menduduki petak E5 yang mana bisa akan digunakan untuk mencegah kuda pergi ke sayap menteri yang mana akan menghalangi promosi dari pion A dan pion B, yang mana jika kuda ini dibiarkan untuk ke petak E5 maka ia bisa membantu untuk menghalangi pion A dan pion B untuk maju. Gajah B5. Dan di sini jelas Carlsen melangkahkan benteng ke C1.
Ya, benteng yang ke C1 ini dengan tujuan yaitu prinsip aktivitas maksimal, yaitu mengaktifkan benteng di lajur C, dan juga bermaksud untuk melangkahkan gajah ke benteng ke C5 yang akan menyerang gajah yang menghalangi pion B untuk maju. Raja ke F7 di sini. Dan di sini Carlsen melangkahkan benteng ke C5, jelas di sini tujuannya untuk menyerang gajah di B5 yang mana adalah penghalang bagi pion B untuk maju. Gajah D3 dan B5 di sini. Ya, di sini memajukan bidak untuk promosi, dan di sini hitam menyerah karena sudah jelas bahwa dua bidak ini tidak akan bisa dihalangi untuk berpromosi menjadi menteri. Di sini hitam menyerah. Jadi dalam game ini kita telah belajar bahwa setiap langkah yang dimainkan oleh para Grandmaster adalah mengandung prinsip strategi, yaitu mengandung maksud dan tujuan strategi. Oleh karena itu, setelah Anda mengetahui prinsip-prinsip strategi, maka Anda harus mempraktekannya pada permainan Anda. Gunakan prinsip strategi dan taktik untuk memenangkan pertandingan. Karena itu adalah kunci dari kesuksesan Anda, yaitu teori harus diterapkan. Gunakan sistem berpikir yang benar, yaitu menggunakan prinsip strategi dan taktik untuk menentukan langkah-langkah terbaik pada opening, middle game, maupun ending. Gunakan prinsip-prinsip strategi. Dan pada posisi taktis, gunakan metode yang benar dalam perhitungan langkah, yaitu Anda harus menghitung terlebih dahulu langkah paksaan, yaitu langkah skat, langkah makan, dan juga langkah mengancam untuk dapat menemukan langkah menang. Ya, baik, sampai di sini. Terapkan strategi ini, terapkan prinsip-prinsip strategi pada permainan Anda.